Paus Petrus. Lihat Matius 16-19. Uskup penilik jemaat 1 Timotius 3 dan Titus 1 ya. Presbiter penatua 1 Timotius 5:17. Diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah 1 Timotius 3 ayat 8. Rantai otoritas ini tidak pernah terputus, diwariskan dari para rasul melalui penumpangan tangan selama 2000 tahun secara sah. 4 pilar tanda gereja yang didirikan. 1 Kudus, Katolik, Apostolik. Semua ada ayat kitab sucinya, bukan main gila. Ini tadi ada satu tema penting sekali ini. Di tema 30 etika iman Katolik, tema 3 itu. Selama ini saya simpan. Apakah Yesus mendirikan, teman-teman bisa mute-kan dulu tuh. Yang lain mute-kan dulu. Apakah Yesus mendirikan satu atau banyak gereja ya? Tantangan modern versus ketetapan Alkitab. Maksudnya modern, pandangan populer Protestantisme. Hanya Kristus yang menyelamatkan gereja, tidak penting. Gereja menyelamatkan, gereja tidak penting. Semua agama adalah jalan yang sama menujunya. Mengabaikan rancangan asli Yesus. Realitas Alkitabiah, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus tidak membiarkan pengikutnya berjalan tanpa arah. Ia berjanji secara eksplisit menggunakan kata mendirikan, sebuah tindakan arsitektural yang konkret. 4 langkah Yesus mempersiapkan gerejanya. Mewartakan kerajaan, memilih 12 rasul, menunjukkan batu karang Petrus, dan memberikan otoritas. Dia mempersiapkan. Anatomi fondasi mengapa Simon menjadi Petrus ya teman-teman. Dalam pengertian itu, menjembatani janji Allah, misteri kunci, dan gelar Bapa untuk Petrus. Kebutuhan mutlak akan otoritas terlihat. Struktur ini bukan buatan manusia, melainkan Alkitabiah. Paus Petrus, lihat Matius 16-19. Uskup penilik jemaat 1 Timotius 3 dan Titus 1 ya. Presbiter penatua 1 Timotius 5:17. Diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah 1 Timotius 3 ayat 8. Rantai otoritas ini tidak pernah terputus, diwariskan dari para rasul melalui penumpangan tangan selama 2000 tahun secara sah. 4 pilar tanda gereja yang didirikan. 1 Kudus, Katolik, Apostolik. Semua ada ayat kitab sucinya, bukan main gila. Anatomi spiritual lebih dari sekadar organisasi ya. Roh Kudus, akulah Yesus, dia yang kamu aniaya. Dia adalah kepala, gereja adalah mempelai atau tubuhnya. Ikatan sakramen tubuh Kristus, teman-teman, tiang penopang kebenaran. Ada satu tema lagi. Ini penting sekali dalam posisi Petrus. Mengungkap sang batu karang. 5 alasan mendasar Petrus sebagai fondasi gereja menurut analisis linguistik dan teologis Alkitab atau Biblis. Lihat, konteks bahasa Aram, tata bahasa Yunani, definisi semantik kata, logika sintaksis, dan tipologi Alkitabiah. Ini penting sekali untuk melihat proses 5 alasan mendasar Petrus sebagai fondasi. Akar bahasa lisan, Kristus berbicara dalam bahasa Aram. Kefas, karang, fondasi utama, efna, batu ya, batu kecil dan semuanya itu. Karena itu kalau dikatakan dalam engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini dianggap sebagai Petrus adalah batu kecil, maka harus digunakan engkaulah efna, bukan engkaulah Petrus. Saya pikir ini juga bisa lihat terang ya sekarang. Fakta manuskrip, pengulangan kata ganda kefas ini terekam jelas dalam naskah kuno kekristenan awal, Dias Thesaron 170 dan Alkitab Pesita tahun 435. Kalau kita mau bandingkan sedikit ke sana sedikit, oke? Karena Pesitas dari Yunani diterjemahkan kembali ke Aram. Dilema penerjemah asal-usul kata Petrus. Bahasa Aram tanpa gender, engkau adalah kefas, batu karang, sempurna dan masuk akal secara harafiah. Kendala gender tata bahasa Yunani memiliki gender. Kata sifat untuk batu karang adalah Petra, feminim. Menyebut Simon seorang laki-laki dengan menggunakan feminim Petra, kamu adalah Petra, adalah pelanggaran fatal dalam bahasa. Maskulinisasi kata untuk menghindari kejanggalan gender, penerjemah menciptakan nama baru yang sebelumnya tidak dipakai sebagai objek mati, Petros.
versi maskulin dari Petra dalam Yunani koine. Petrus murni diciptakan sebagai nama spesifik. Secara esensi bahasa koine kuno, Petrus adalah sinonim absolut dari Petra. Ini yang pembuktian kedua. Akurasi tata bahasa kunci pada tautete. Petros taute te Petra. Epi taute Petra. Kata sifat demonstratif feminim taute. Te di sini jika digabungkan frase ini secara harian diterjemahkan menjadi batu yang sama. Epi taute Petra, di atas batu karang yang sama. Diagnostik. Teks Yunani mengunci makna kalimat secara absolut. Kristus memberi pesan bahwa Petrus nama dan Petra batu karang merujuk pada subjek fisik yang identik. Jika Kristus bermaksud membedakan antara dua batu yang berbeda, struktur tata bahasa tidak akan pernah menggunakan sisipan T yang ada di sini, yang sama. Mematahkan mitos semantik batu kecil. Petra, litos, liton, Petrus. Petra, definisi batu karang, tebing, fondasi. Bukti Matius 16:18. Makam yang dipahat dari batu padat, Markus 15:46. Litos, liton, batu kecil atau kerikil atau batu bata susunan. Liton ini yang kita bisakan efna di dalam litos di dalam Yunani, efna di dalam Aram. Bukti alat merajam, Yohanes 8:7, batu sandungan 1 Petrus 2 ayat 8. Petros, definisi murni sebuah nama, bukan kata benda untuk objek fisik. Bukti seluruh perjanjian baru hanya menggunakan Petrus untuk Simon. Petrus ini dalam Yunani, Kefas dalam Ibrani. Fakta forensik. Di era Yunani koine kuno, Petrus tidak berarti batu kecil. Jika Yesus ingin menyebut Petrus batu kerikil, ia akan menggunakan kata litos atau liton atau efna di dalam bahasa Aram. Kesaksian Petrus sendiri tentang batu kecil. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 digunakan kata leton, litos atau efna. Dalam suratnya sendiri, Petrus menunjuk pada umat percaya sebagai batu penyusun bangunan menggunakan kata Yunani litos. Sedangkan dalam Matius 16:18 digunakan kata Petra. Kesimpulan logis, Petrus tahu persis bahwa litos adalah istilah untuk batu bangunan kecil. Namun kata ini secara sengaja tidak dipakai oleh Kristus untuk mendefinisikan Petrus dalam Matius 16:18. Aturan sintaksis mutlak, prinsip jarak terdekat. Merujuk otomatis pada kata benda terdekat. Saya punya mobil dan truk. Yang ini warna biru. Yang ini adalah truk yang terdekat. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang yang sama, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi yang warna biru ini, yang ini adalah truk. Aturan sintaksis mutlak, prinsip jarak terdekat. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang, artinya engkau adalah Petrus, truk ini terdekat. Ya, kalau dalam aturan sintaksis mutlak prinsip jarak terdekat. Kata ganti terikat pada benda terdekat. Engkau adalah Petrus, lihat Petrus ini. Dan di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku, dalam konteks kita pakai Protestan supaya mereka mengerti, atau gerejaku. Secara sintaksis, sangat tidak logis jika frase ini melompati nama Petrus dan merujuk jauh ke belakang pada pengakuan iman yang diucapkan beberapa ayat sebelumnya di ayat ke-16.